Oke teman-teman, kembali lagi bersama Kris TV. Pada video kali ini aku akan bahas seputar channel YouTube teman-teman ya. Jadi di sini aku gunakan YouTube Studio supaya lebih mudah dan fiturnya jauh lebih lengkap ya teman-teman ketimbang membuka langsung dari aplikasi YouTube. Nah, di sini ya buat teman-teman yang baru menggunakan channel YouTube, yang baru membangun channel YouTube maksudnya ya. Kalian perlu tahu ada beberapa target yang harus kita capai untuk sampai kepada proses pendaftaran monetisasi. Yang pertama adalah kita harus punya 1000 subscriber, itu minimal teman-teman ya. 1000 subscriber yang aktif ya, dan juga memiliki kurang lebih 4000 jam tayang untuk minimalnya teman-teman. Nah, lebih dari itu jauh lebih baik. Oke teman-teman ya, di sini untuk channel saya sudah lumayan lama termonetisasi, sudah kurang lebih 3 sampai 4 tahun teman-teman ya. Walaupun penghasilannya ya masih di bawah lah dari teman-teman yang punya channel YouTube yang sudah jauh lebih lama lagi, seperti itu. Nah, di YouTube Studio ini teman-teman fiturnya lengkap ya. Jadi kalian bisa melihat waktu tonton, estimasi pendapatan, penayangan, dan subscriber yang nambah dalam beberapa hari ke depan ya. Di sini aku akan kasih lihat ya. Yang pertama ada fitur konten. Nah, ketika kita klik di sini ada konten-konten kita yang terlihat ya. Dan juga di analisis. Nah, di sini di bagian analisis ini kalian bisa melihat estimasi pendapatan dan konten yang populer dari semua konten yang ada di channel kalian. Nah, ini contohnya ya. Ini penayangan yang populer 28 hari terakhir, teman-teman. Yang ini. Jadi kita bisa melihat mana video kita yang paling di posisi atas ya. Ini 28 hari terakhir, 7 hari terakhir, 90 hari terakhir, dan seterusnya, ataupun bisa kita lihat di semuanya. Nah, tetap ya teman-teman, jadi video yang ini yang paling dalam posisi atas. Oke, jadi untuk melihat waktu tonton sudah cukup atau belum ya, kita lihat di waktu tonton atau jam ya teman-teman. Nah, di bagian waktu tonton ini ya, buat teman-teman yang belum monetisasi, kalian bisa lihat sudah mencapai 4000 jam tayang atau belum. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal ya, bahwasannya kita harus memiliki minimal 4000 jam tayang dulu, baru subscriber minimal 1000, baru kita bisa mendaftar monetisasi. Nah, untuk pendaftaran monetisasi seperti apa, kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya. Kalian bisa scroll ke bawah, di konten-konten saya ada salah satu yang saya bahas cara mendaftar monetisasi teman-teman. Nah, itu video yang saya buat waktu saya mendaftar monetisasi akun channel saya ini. Nah, di sini di waktu tonton saya sudah lebih ya teman-teman, sudah 36.412 jam tayang. Nah, artinya sudah termonetisasi teman-teman ya. Nah, dan konten-kontennya juga bisa kita lihat yang paling rame yang mana di sini. Oke, kemudian kita juga bisa melihat pendapatan teman-teman ya. Di sini ada menu pendapatan. Nah, jadi per bulannya berapa kita bisa lihat di sini. Nah, di sini terhitung dari Juli ya. Kenapa terhitung dari Juli? Karena dari sebelum Juli ya, Juni saya melakukan penarikan terakhir, makanya yang terupdate di sini adalah yang setelahnya begitu. Nah, lalu untuk melihat semua pendapatan kita, kita klik saja di estimasi pendapatan. Nah, di sini ada pendapatan 7 hari yang lalu. Nah, per video itu sudah kelihatan pendapatan kita berapa. Kemudian 28 hari terakhir kita juga bisa ya teman-teman. Nah, kelihatan jadi video mana yang kira-kira penghasilannya tinggi. Nah, di konten saya kebetulan video yang cara mengatasi gagal beli pulsa di Brimo itu yang paling posisi atas. Lalu kemudian untuk melihat semuanya. Nah, di sini total pendapatan yang sudah saya dapatkan
Nah, di sini totalnya di atas, teman-teman. Lalu kita lihat per videonya lagi. Ya, selama video ditayangkan itu udah berapa pendapatannya. Nah, di sini kita bisa lihat totalnya. Nah, ini video saya yang kebetulan ditontonnya banyak dan juga jangkauannya lebih jauh daripada video-video yang lain. Makanya satu video ini bisa menghasilkan 600.000, teman-teman. Padahal video saya ini durasinya kurang lebih 2-3 menit kalau nggak salah ya. Jadi nggak begitu lama. Untuk penghasilan dari video, banyak juga teman-teman yang bertanya, apakah satu video itu ada ditentukan nominal pendapatannya sekian, ataupun satu video itu sudah ada harganya begitu. Itu semuanya tergantung, teman-teman ya. Mau dia videonya lama, mau dia videonya sebentar, itu tergantung dari jangkauan video kita, kualitas video kita, dan juga CPM-nya. Nah, untuk CPM ini sendiri dia ada hitungan khususnya ya, teman-teman. Dan juga salah satu yang membuat video kita ratingnya tinggi adalah video kita tadi karena sudah memiliki kualitas yang bagus, dan menurut YouTube juga video kita punya banyak diminati, sehingga video kita bisa otomatis tayang dipromosikan di konten-konten orang lain, teman-teman. Nah, contohnya ini konten yang menyarankan video ini. Jadi kelihatan konten-konten yang menyarankan video saya ya, ini adalah konten orang lain, teman-teman. Jadi kelihatan video orang lain yang membantu konten saya supaya naik lagi gitu. Jadi inilah yang sebenarnya yang membantu video kita supaya lebih banyak penghasilannya. Kemudian di bagian interaksi. Nah, di bagian interaksi kita bisa melihat momen penting untuk audiens kita. Nah, kadang ada mereka yang menonton dari awal sampai akhir, ada juga yang langsung ke akhir ataupun langsung ke isi atau inti video, teman-teman. Jadi di sini semua kelihatan ya. Kita lihat di bagian audiens juga ya, di YouTube Studio ini kita bisa melihat usia berapa saja yang menonton video kita. Nah, di sini terlihat ada yang 18 sampai 24 tahun, ada yang 25 sampai 34 dan seterusnya. Jadi kelihatan gendernya juga kita bisa lihat, kemudian lokasinya juga kita bisa lihat ya. Jelas di sini dari Indonesia yang paling banyak. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk pendapatannya juga bisa ya. Di bagian terakhir. Nah, di sini sumber pendapatan kita dari mana? Nah, di sini bisa kita lihat sumber pendapatan dari video tersebut ada dari iklan halaman tonton dan juga iklan premium. Nah, iklan dari halaman tonton itu 99,8%. Artinya hampir semua dari iklan halaman tonton itu yang mendominasi ya untuk menghasilkan pendapatan dari video tersebut. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di awal ya, teman-teman. Ada pendapatan untuk setiap 1000 penayangan ya. Ini RPM-nya setiap 1000 penayangan kita dikasih 14.000 ya. Jadi setiap video kita itu mencapai 1000 kali penayangan, maka kita mendapat bonus 14.000. Nah, itu dimasukkan ke total pendapatan dari video tersebut, teman-teman ya. Kemudian di sini ada CPM juga, biaya berbasis pemutaran untuk setiap 1000 penayangan. Nah, itu kita dikasih bonus 22.500 lebih. Nah, jadi di situ setiap per 1000 kita mendapatkan bonus. Tapi selain bonus itu, pendapatan kita tetap masuk ya, masuk walaupun sedikit demi sedikit, dan bonus itu untuk menambahnya lagi, seperti itu. Nah, di sini ada jenis iklannya juga, teman-teman. Ya, jenis iklan apa nih yang paling rame di konten kita, yang paling banyak penghasilannya? Nah, di sini ada ya iklan display, iklan yang dapat dilewati, ada iklan yang lain sebagainya. Seperti itu kan juga kita biasa lihat di beberapa konten teman-teman kreator lain, ada iklan yang bisa dilompati, ada juga iklan yang
nggak bisa dilompatin ya. Biasanya iklan yang berdurasi 5 detik, nah itu biasanya nggak bisa dilompati ya, kecuali udah mencapai setengah menit lah, 30 detik seperti itu. Oke, lalu buat teman-teman yang sudah monetisasi juga ya, untuk melihat cara monetisasinya, kalian bisa lihat di scroll aja di konten saya yang sebelumnya, ada saya bahas cara mendaftar monetisasi dan juga proses-proses yang terlewat di situ, sudah ada juga saya bahas ya. Nah, di bagian terakhir ya, mungkin ada pertanyaan, kapan sih kita bisa mencairkan uang kita yang ada di channel YouTube? Seperti itu. Nah, di sini progres terhadap pembayaran kita ya, teman-teman. Pembayaran minimum 1.300.000 ya, seperti yang kalian lihat di layar. Saldo yang ada di channel saya saat ini adalah 1.100.000 lebih ya, 1.100.000. Jadi belum mencapai nilai minimumnya, sehingga belum bisa ditarik, teman-teman. Nah, bisa juga kalian lihat dari garis ini ya, dia juga belum penuh. Nantinya kalau sudah penuh, sudah mencapai minimum, maka akan ada notifikasi seperti itu. Ada notifikasi untuk kita melakukan proses penarikan langsung ke bank kita yang kita masukin ke channel YouTube. Jadi banyak sekali yang beranggapan bahwa YouTube itu memberi kita uang bisa langsung kita tarik. Jadi tidak seperti itu, teman-teman. Ada target ataupun angka minimum yang harus kita kejar terlebih dahulu, baru uang tersebut bisa kita tarik. Nah, untuk angka minimum ini juga kita bisa mengaturnya sendiri, teman-teman. Misal teman-teman mau menabung uang istilahnya di channel YouTube, jadi teman-teman bisa ngaturnya. Misalkan saya membuat angka minimum dalam 3 juta misalnya, seperti itu, 3 juta rupiah. Jadi sebelum 3 juta itu saya belum bisa mengambil atau menarik uang yang ada di YouTube ya, teman-teman. Jadi kebetulan saya tidak mengatur untuk pengaturan itu, tapi saya lihat, saya coba mencari tahu, rupanya bisa, teman-teman. Kalau kita mengatur nominal berapa kita bisa mengambil, cuman harus yang paling bawah itu adalah 1.300.000 seperti itu. Kalau teman-teman mau 3 juta, 4 juta, 5 juta ya, itu terserah ke teman-teman lagi gitu. Yang pasti nanti akan berdampak pada lamanya gitu ya. Jadi otomatis semakin banyak kita menekan atau membuat angka minimum, maka akan semakin lama juga kita melakukan penarikan, kecuali memang konten kita itu konten yang rame penontonnya, kemudian mempunyai tingkat popularitas yang tinggi, sehingga tidak perlu lama untuk menaikkan rating videonya gitu. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Untuk lebih mudahnya lagi, kalian gunakan YouTube Studio, teman-teman, daripada menggunakan channel aplikasi YouTube-nya sendiri. Karena di YouTube Studio ini cukup lengkap ya fitur-fiturnya, baik dari penayangan, subscriber, jam tonton, dan juga pendapatan kita bisa kita lihat gitu. Dan kita bisa melihat video kita yang mana yang paling sering ditonton, ataupun video yang memiliki pembatasan kita bisa melihat juga, teman-teman. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Semoga bermanfaat videonya. Bagi yang ada pertanyaan seputar channel YouTube, boleh komentar di bawah, nanti saya usahakan untuk menjelaskan di video selanjutnya seperti itu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.